Siapa yang tidak kenal plastik? Kalian semua pasti pernah kan menggunakan barang atau alat yang berbahan dasar plastik. Misalnya pembungkus makanan, minuman, peralatan kantor, peralatan sekolah, alat-alat rumah tangga, dan lain sebagainya. Nah guys, coba kalian lihat di sekitar kalian. Tanpa kalian sadari, ternyata ada banyak sekali benda, mulai dari yang berukuran kecil sampai besar, yang ada di sekitar kalian yang terbuat dari material plastik. Bahkan mungkin saat ini kalian sedang menggunakan plastik di tubuh kalian. Jangan salfok dulu guys. Maksudnya benda dari plastik berupa bando atau gelang. Karena begitu populernya plastik, maka tentu saja semakin hari semakin banyak plastik yang perlu diproduksi. Teksturnya yang mudah dibentuk menjadi berbagai macam bentuk, dan keringanannya menjadi salah satu nilai plus bagi plastik yang membuatnya menjadi material yang unggul. Nah guys, kali ini kita akan cari tahu mengenai sejarah plastik, bahan baku plastik, proses pembuatan, sampai jenis-jenisnya. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys, agar kamu tidak ketinggalan info-info menarik dan menambah wawasan kalian. Plastik adalah jenis makromolekul yang dibentuk dengan proses polimerisasi. Polimerisasi adalah proses penggabungan beberapa molekul sederhana atau monomer melalui proses kimia menjadi molekul besar atau makromolekul. Pengertian plastik menurut Suroso adalah merupakan senyawa polimer yang unsur penyusun utamanya adalah karbon dan hidrogen. Sejarah plastik dimulai pada tahun 1862. Saat itu plastik pertama kali dibuat oleh Alexander Parkes yang berbahan selulosa. Bahan temuan Parkes ini disebut Parkesine. Pada tahun 1907, seorang ahli kimia dari New York yang bernama Leo Baekeland berhasil membuat bahan sintetis pertama. Dia mengembangkan bakelite yang berupa resin cair. Material ini tidak terbakar, tidak mencair, dan tidak meleleh dalam larutan asam cuka. Hal tersebut menyebabkan bahan ini ketika terbentuk tidak bisa berubah lagi. Plastik merupakan material yang baru, secara luas digunakan dan dikembangkan sejak tahun 1975, yang diperkenalkan oleh Montgomery Ward, Jordan Marsh, J.C. Penney, Sears, dan toko-toko retail besar lainnya. Bahan polimer ini berkembang secara luar biasa penggunaannya dari hanya beberapa ratus ton pada tahun 1930-an menjadi 150 juta ton per tahun pada tahun 1990-an dan 220 juta ton per tahun pada tahun 2005. Setelah sejarah, kita lanjut ke bahan baku plastik ya guys. Bahan baku plastik terdiri dari berbagai mineral dan bahan organik seperti gas alam, batu bara, minyak bumi, batu kapur, balerang, dan silika merupakan bahan baku plastik. Pada saat proses pembuatan ditambahkan berbagai bahan, misalnya sapu warna, pelarut, plastister, pelumas, dan bahan pengisi. Bahan pengisi sendiri terdiri dari tepung, kapas, bubuk kayu, asbes, serat kain, lempung, grafit, serbuk logam, gelas, dan tanah kresik. Bahan pengisi dapat menurunkan harga, menurunkan pengerutan, meningkatkan kekuatan, meningkatkan daya tahan api, dan dapat menghasilkan sifat-sifat lainnya. Bahan pembuatan plastik termosetting adalah bahan yang mempunyai sifat tahan terhadap panas. Jenis bahan ini sulit untuk meleleh, susunannya bersifat permanen sama seperti saat pertama kali dicetak. Bila sudah menjadi bahan jadi, jika rusak atau pecah sulit untuk disambung atau diperbaiki lagi. Adapun contoh dari bahan ini guys, yang pertama ada penol. Penol terbuat dari mereaksikan penol dengan formaldehida. Sifatnya keras, kuat, awet, dan dapat dicetak dengan berbagai kondisi. Bahan jenis ini biasa dipakai untuk bahan pelapis dalam minating pengikat batu gurinda. Dan pengikat logam dapat dicetak menjadi tutup botol, kotak radio, TV, kotak, dan tangkai pisau. Yang kedua ada resin amino. Yang terpenting ialah formaldehida melamin dan formaldehida urea. Bahan ini biasa digunakan untuk alat rumah tangga, peralatan listrik, alat pemutus hubungan listrik, dan kancing. Yang ketiga ada resin furan. Ini berasal dari limbah pertanian seperti biji kapas dan tongkol jagung. Resin furan digunakan sebagai pengikat inti pasir dan juga pengeras campuran. Yang keempat ada silikon. Bahan silikon mempunyai sifat khas yaitu stabilitas, tahan terhadap suhu tinggi pada waktu yang lama, kedap air,
dan karakteristik suhu rendah dan listrik yang baik. Yang kelima ada epoxida. Digunakan sebagai pengecoran, pelapisan dan perlindungan bagian-bagian kabel listrik, perekat, dan campuran cat. Mempunyai sifat tahan kimia dan stabilitas dimensi yang baik setelah diawetkan. Berikutnya adalah bahan pembuat plastik termoplastik. Bahan ini mempunyai sifat tidak tahan terhadap panas. Apabila bahan jenis ini dipanaskan, maka akan menjadi lunak, dan bila didinginkan akan mengeras. Bahan ini dapat dibuat produk yang berbeda dengan cara meleburnya, lalu dicetak kembali dengan cetakan yang berbeda. Contoh dari bahan ini yang pertama ada selulosa. Selulosa merupakan produk hasil dari pengolahan khusus dari serat kapas dan kayu. Karena sifatnya yang kuat, bahan ini digunakan sebagai bahan mainan anak-anak, bulu kuas, selubung baterai, dan panel radio. Yang kedua ada polistiren. Biasa digunakan sebagai bahan kotak baterai, piring, roda gigi, bagian dari radio, pola untuk pengecoran, kotak es, dan lain-lain. Yang ketiga ada polietilen. Karena sifatnya fleksibel, polietilen tahan terhadap suhu rendah dan tinggi, kedap air, tahan terhadap zat kimia, dapat dipatri dan dapat diberi warna. Maka dari itu, polietilen digunakan sebagai bahan cetakan es, baki, botol susu bayi, kain, lembaran pembungkus, selang air, dan lain-lain. Yang keempat ada resin akrilik. Mempunyai sifat daya tembus cahaya yang sangat baik, tahan terhadap kelembaban, dan mudah dibuat. Resin akrilik digunakan sebagai bahan jendela pesawat terbang, pintu, alat kecantikan, penutup alat ukur, dan lain-lain. Yang kelima ada resin vinil. Mempunyai sifat jernih dan liat, biasanya resin ini dipakai untuk bahan jas hujan, tangki, dan produk cetak fleksibel. Yang keenam ada karet sintetis. Sifatnya yang tahan terhadap minyak, cat, bensin, dan sinar matahari. Karet sintetis digunakan sebagai bahan membuat selang, hak dan sol sepatu, dan juga lapisan isolasi. Nah guys, setelah bahan baku, sekarang kita lanjut aja yuk ke proses pembuatan plastik. Agar plastik bisa menjadi seperti yang kalian lihat saat ini, maka membutuhkan proses pembuatan plastik yang lumayan panjang, karena ada beberapa jenis plastik dengan ketahanan yang berbeda. Maka sebenarnya proses pembuatan plastik itu berbeda-beda. Namun secara garis besarnya proses pembuatan plastik bisa dijelaskan dalam beberapa tahapan. Yang pertama adalah injection molding. Pada tahapan pertama dalam proses pembuatan plastik ini, maka plastik pada awalnya masih berupa palet atau biji plastik. Namun nantinya biji plastik itu akan dimasukkan ke dalam sebuah tabung yang memiliki pemanas. Di dalamnya akan terjadi proses pelelehan biji plastik dengan menggunakan sekrup yang ada di dalam tabung tersebut. Nantinya setelah dilelehkan, maka lelehan plastik itu akan dibawa masuk ke dalam cetakannya. Tahapan yang kedua adalah ekstrusi. Proses kedua dalam proses pembuatan plastik adalah proses di mana lelehan biji plastik itu kemudian ditekan secara terus-menerus sehingga dengan demikian bisa lebur dan halus. Dalam pemanasan plastik itu tentunya membutuhkan suhu yang amat panas dalam proses pembuatan plastik ini. Tahapan yang ketiga ada thermoforming. Pada tahapan ini, maka lelehan biji plastik tadi telah berubah menjadi lempengan atau lembaran yang kemudian nantinya akan dipanaskan kembali dan dimasukkan ke dalam sebuah cetakan lainnya. Pada tahap ini tidak memerlukan waktu yang lama untuk melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Tahap yang keempat ada blow molding. Pada tahap terakhir ini, lelehan biji plastik yang telah membentuk bentuk lain yaitu pipa akan ditiup secara terus-menerus ke cetakan selanjutnya, yang kemudian terbentuklah plastik yang siap dibentuk dan dilakukan proses selanjutnya menjadi sebuah benda yang berguna untuk kalian guys. Kalian udah pada tahu belum guys? Plastik juga ada jenis-jenisnya loh. Plastik dapat dibedakan menjadi dua guys, yaitu jenis plastik berdasarkan kinerja dan penggunaannya, dan juga jenis plastik berdasarkan sifat daur ulangnya. Jenis plastik berdasarkan kinerja dan penggunaannya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada plastik teknis, memiliki sifat yang tahan panas hingga di atas 100 derajat Celcius dan memiliki sifat mekanik yang baik. Jenis plastik ini sering digunakan dalam pembuatan komponen elektronik ataupun otomotif. Yang kedua ada plastik khusus. Plastik ini merupakan jenis yang memiliki sifat tahan panas hingga di atas 150 derajat Celcius, yang banyak digunakan untuk komponen pembuatan pesawat. Yang ketiga ada plastik komoditas. Plastik ini merupakan jenis tidak tahan panas dan memiliki sifat mekanik yang kurang baik.
Biasanya jenis ini digunakan sebagai pembungkus makanan, kemasan barang-barang elektronik, botol minuman, dan sebagainya. Berikutnya adalah jenis plastik berdasarkan sifat daur ulangnya. American Society of Plastic Industry telah membuat sistem dengan kode atau simbol yang berbentuk segitiga arah panah. Bentuk ini merupakan simbol daur ulang dan di dalamnya terdapat nomor yang merupakan kode dan resin yang memiliki informasi tertentu. Adapun jenis-jenis plastik ini berdasarkan kodenya. Yang pertama ada PET atau polyethylene terephthalate. Penggunaannya untuk sekali penggunaan saja. Contohnya botol minyak goreng, botol kemasan air mineral, botol sambal, jus, botol kosmetik, dan botol obat. Yang kedua ada HDPE atau High Density Polyethylene, adalah salah satu yang aman penggunaannya karena dapat mencegah reaksi kimia sehingga cocok untuk botol susu cair, botol obat, botol kosmetik, dan jerigen pelumas. Yang ketiga ada PVC atau polyvinyl chloride, tidak cocok digunakan untuk pembungkus makanan sehingga lebih cocok untuk penggunaan pipa bangunan, pipa selang air, taplak meja, mainan, botol sambal, dan botol sampo. Yang keempat ada LDPE atau Low Density Polyethylene. Bahan ini lebih mudah didaur ulang untuk penggunaan pembungkus daging beku, tutup, kantong kresek, dan berbagai macam produk berbahan dasar sama yang tipis lainnya. Yang kelima ada polypropylene. Penggunaannya untuk tutup botol, cup, bungkus margarin, dan mainan anak. Yang keenam ada PS atau polystyrene. Untuk kegunaan sendok, kotak CD, garpu, gelas, tempat makanan dari styrofoam, dan tempat makanan transparan. Nah guys, sekarang udah pada tahu kan sejarah plastik, bahan baku pembuatan plastik, proses pengolahan, sampai jenis-jenisnya. Sampai di sini dulu ya guys video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus tonton video di channel YouTube ini agar menambah wawasan kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!